Perkenalkan, nama saya Jenita Aresda dengan NIM 2301111140148 akan menjelaskan tentang sebaran binomial. Sebaran binomial. Sebaran binomial adalah suatu distribusi yang terdiri dari dua kelas atau dua peristiwa yang biasanya saling berkomplement. Jadi, jika dalam suatu populasi dengan jumlah N terdapat satu kelas yang berkategori X, maka kelas yang lain adalah yang berkategori N kurangi X. Probabilitas untuk memperoleh nilai X dirumuskan P sama dengan dalam kurung N X P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Keterangan P adalah proporsi khusus yang diharapkan dalam salah satu kategori dan kategori lainnya adalah Q, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P. N adalah jumlah anggota populasi. Dalam kurung N, X adalah kombinasi X dalam N. Atau N faktorial per X faktorial dalam kurung N dikurangi X faktorial. N faktorial adalah yang nilainya N dalam kurung N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 dan seterusnya. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok kelas. Datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil atau kurang dari 30. Dalam prakteknya, tes binomial dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, di mana untuk membuktikan H0 dilakukan dengan cara membandingkan nilai P dalam tabel yang berdasarkan nilai N dan nilai yang terkecil dalam tabel tersebut dengan tarafnya tertentu. Prosedur uji statistikanya adalah sebagai berikut. A. Menentukan formulasi hipotesis. H0 adalah tidak ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Sedangkan H1 ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Kedua, menentukan taraf nyatanya alfa dan nilai P tabel. Taraf nyata yang digunakan biasanya 5% atau 0,05 atau 1% 0,01. Nilai P didasarkan pada N dan nilai frekuensi terkecil dalam tabel. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima, tapi H1 ditolak apabila P lebih dari sama dengan alfa H0. H0 ditolak, tapi H1 diterima apabila P kurang dari sama dengan alfa. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Uji statistiknya adalah membandingkan nilai P dengan nilai alfa. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan menyimpulkan H0 diterima atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasat Galus Canda Kirana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sebaran Poisson. Sebaran Poisson yaitu percobaan yang menghasilkan perubahan X yang bernilai numerik, yaitu banyaknya hasil yang terjadi selama selang waktu atau daerah tertentu. Sedangkan menurut Cameron dan Rivadi 2013, yaitu suatu perubahan Y yang tipe datanya diskrit akan mengikuti sebaran Poisson jika X adalah rataan suatu kejadian persatuan waktu dan Y adalah periode waktu tertentu. Maka rataan dari Y menjadi X. Fungsi massa peluang sebaran Poisson diberikan dalam persamaan. Distribusi Poisson itu digunakan sebagai hampiran bagi distribusi binomial apabila banyaknya percobaan sama dengan tak terhingga dan peluang keberhasilan itu sama dengan 0. Dan berkenaan dengan banyaknya peristiwa yang terjadi pada selang waktu tertentu atau area tertentu. Dan ini merupakan contoh-contoh penerapan, yaitu yang pertama, semisal banyaknya mobil yang memasuki antrian di gerbang tol atau pada selang waktu tertentu. Yang kedua, banyaknya cacat dalam produksi kain dalam tiap meter persegi koin yang diproduksi. Dan banyaknya pasien gawat darurat yang tiba di rumah sakit antara jam 1 sampai jam 3. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah proses Poisson. Itu terdapat 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu terdapat syarat stationaritas, yang kedua syarat penambahan saling bebas, dan yang terakhir yaitu syarat orderliness.
Nah, syarat stasionaritas sendiri yaitu untuk setiap n lebih besar sama dari 0 dan setiap dua interval waktu yang sama delta 1 dan delta 2. T plus S, peluang terjadi n buah peristiwa di T plus S tidak ada hubungannya dengan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum atau bagaimana terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Terus syarat orderliness itu peluang munculnya dua atau lebih peristiwa dalam selang waktu yang sangat sedikit mendekati 0. Secara lebih tepatnya itu ininya maka sama dengan 0 dengan NH adalah banyaknya. Jika X adalah banyaknya peristiwa yang terjadi dalam suatu proses Poisson, maka peluang terjadinya X buah peristiwa dalam sembarang selang waktu T besar dari sama dengan 0 adalah Px delta T. Atau dengan delta adalah banyaknya peristiwa persatuan waktu. Yang kedua, jika X adalah variabel acak yang menunjukkan banyaknya peristiwa yang terjadi dalam suatu proses Poisson atau Ix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Filiansyah dengan NIM 23010121131130137. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang sebaran binomial. Contoh soal 1. Sebaran binomial. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 mata dadu adalah berikut penyelesaiannya. Kemungkinan jumlah mata dadu 7 bisa 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1. Ada 6 kemungkinan. Banyak semua kemungkinan adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Dengan demikian peluang sukses atau jumlah mata dadu 7 adalah P sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Peluang gagal atau jumlah mata dadu bukan 7 adalah Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 1/6. Hasilnya 5/6. Peluang mendapatkan 1 kali atau X sama dengan 1 dadu jumlah 7 dari 3 kali atau N sama dengan 3 pelemparan adalah P X sama dengan 1, N sama dengan 3 sama dengan C 3,1 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 3 min 1. Berikutnya 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1/6 dikali 5/6 pangkat 2. Berikutnya 3 kali 1/6 dikali 25/36. Hasilnya 25/72. Hasilnya adalah 0,347. Perkenalkan, nama saya Mauraudin Octaviona dengan NIM 2301121130111 dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan tentang contoh soal sebaran Poisson beserta dengan pembahasannya. Pada soal, diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Jika di suatu kota, jumlah orang yang melakukan vaksinasi sebanyak 4.000 orang, hitung peluang tepat 3 orang yang akan terjadi shock. Pada soal, diketahui P sama dengan 0,0005. Lalu N sama dengan 4.000 dan X sama dengan 3. Lalu peluangnya itu kurang dari 0,1 dan N lebih dari 50. Oleh karena itu kita menggunakan rumus sebaran Poisson. Lalu untuk mencari mu sama dengan N dikali P, di mana 4000 dikali 0,0005 akan menghasilkan 2. Lalu kita masukkan pada rumus Poisson, yaitu P sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min mu per X faktorial. P ketika X sama dengan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat min 2 per 3 faktorial. Berdasarkan tabel Poisson, ketika X sama dengan 3 dan mu sama dengan 2, maka akan dihasilkan 0,1804. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Rifai dengan NIM 2301121130084 dari kelompok 7 statistika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sebaran normal.
Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas dengan variabel acak kontinu. Menurut Turyadi, perhitungan probabilitas dilakukan dengan menentukan luas daerah di bawah kurva. Kurva distribusi normal dipengaruhi oleh nilai harapan dan nilai variansi. Makin besar nilai variansinya, maka bentuk kurvanya akan semakin rendah dan semakin lebar. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng setangkup yang melebar tak berhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Sebaran normal didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu fx sama dengan 1 per akar 2pi sigma kuadrat dikali e pangkat min setengah kali x min mu kuadrat per mu kuadrat, di mana keterangannya sebagai berikut. Pi yaitu nilai konstan yang apabila ditulis hingga 4 desimal menjadi 3,1416. E yaitu bilangan konstan. Apabila ditulis dalam bentuk desimal maka akan menjadi 2,7183. M adalah parameter. Ternyata merupakan rata-rata untuk distribusi. Sigma adalah parameter, yaitu simpangan baku untuk distribusi. Sifat-sifat sebaran normal. Adapun beberapa sifat penting dari sebaran normal, diantaranya 1. Grafik simetri terhadap garis tegak X sama dengan mu. 2. Grafik selalu berada di atas sumbu X atau fx lebih dari 0. 3. Mempunyai satu nilai modus. 4. Luas daerah di bawah kurva atau fx dan di atas sumbu X sama dengan 1. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal sekarang. Contoh soal. Pada akhir tahun 2009, sebuah organisasi pemerintahan memiliki total staf manajerial dengan jumlah 1.500 orang. Sebaran data umur karyawan tersebut diketahui mengikuti distribusi normal dengan umur rata-rata 40,25 tahun dan standar deviasi 12,36 tahun. Seorang staf akan purna tugas atau pensiun setelah berusia lebih dari 56 tahun. Hitunglah jumlah pegawai yang akan pensiun di akhir tahun 2009. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam jawabannya. Kita menggunakan perhitungan secara normal ya. Diketahui umur rata-rata atau mu sama dengan 40,25 dan standar deviasi atau sigma sama dengan 12,36. P probabilitasnya XI lebih besar atau sama dengan 56. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan probabilitas, yaitu Z sama dengan 56 dikurangi 40,25 per 12,36. Hasilnya 1,2742718. Dan beginilah jika kita mengilustrasikan nilai Z pada grafik sebaran normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arena Nafis Pratama dengan NIM 2301121140140. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal sebaran peluang normal. Contoh soal sebaran peluang. Nomor 1, sebuah penelitian terhadap 100 sampel daging ayam dengan bobot 100 gram yang diberi pakan dedak. Rata-rata mengandung lemak 13% dan silangan baku 30%. Hitunglah peluang kadar lemak lebih dari 6%.
Jawabannya diketahui N sama dengan 100, X sama dengan 6%, mu sama dengan 13%, tau sama dengan 30%. Untuk mencari Z, rumusnya yaitu X dikurangi mu per tau. Masukkan Z sama dengan X-nya 6 dikurangi mu-nya 13 dibagi tau-nya 30. Z sama dengan 0,23. Kemudian dimasukkan ke dalam angka baku. Karena dalam angka baku tidak ada min, berarti min 0,23 menjadi 0,23. Dan jawabannya 0,09110. Berikut adalah gambar dari grafik tersebut. Soal yang kedua, diketahui X sama dengan 35, mu sama dengan 28, dan tau sama dengan 6. Tentukan Z dan grafiknya. Z sama dengan X dikurangi mu per tau. Kemudian dimasukkan Z sama dengan X-nya 35 dikurangi mu-nya 28 dan tau-nya 6. Z sama dengan 1,16. Z setelah dikonversikan menjadi angka baku yaitu 0,3770. Berikut adalah grafik dari data tersebut. Soal yang ketiga, hitunglah luas daerah di bawah kurva normal antara Z sama dengan min 2,6 dan Z sama dengan 1,29. Berikut adalah kurva yang akan dicari. Pertama-tama, cari sigma Z sama dengan Z1 plus Z2. Z1-nya yaitu min 2,6 ditambah 1, Z2-nya 1,29. Dikonversikan menjadi angka baku yang ada pada tabel. Z1-nya menjadi 0,4953, Z2-nya menjadi 0,4015, kemudian ditambah, dan hasilnya sigma Z sama dengan 0,8968.